Jadi kita kilik-kilik lagi Om, kita ulik-ulik lagi lebih dalam terhadap kemampuan menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi disebut. Ternyata masih ada peluang kok gitu ya. Siapapun orang yang pengen mencalonkan sebagai presiden. Bisa nggak sih kita bilang makin rasional gitu? Tapi menurut mereka yang ada itu ya udah itu dulu gitu. Yang diinginkan itu alternatif yang kayak apa? Yang tidak punya partai aja pede, apalagi saya. Publik sendiri perlu nggak sih alternatif capresnya nih? Iya. Selamat pagi, selamat siang, sore, selamat malam. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhirnya nih, Akhirnya muncul lagi kita. Kembali lagi nih bersama channel kita. Kita terima kasih banget nih yang masih tetap nonton di sini. Iya. Kita vakumnya nggak tanggung-tanggung. Setahun lebih Om. Setahun lebih terakhir kita upload video ngobrol-ngobrol kita itu. Ngobrol-ngobrol jelas atau nggak jelas ini sebenarnya? Nggak tahu deh. Ngobrol-ngobrol kita lah, kita harapannya bisa ngasih berbagi masukan, saling ngasih masukan. Itu 1 tahun lalu, tepatnya bulan Juni. Dan itu terakhirnya di Ancol kan? Di Ancol. Waduh. Niatnya bisa itu main perahu ya, nggak jadi. Iya. Nah itu kita 1 tahun lebih, sekarang sudah akhir bulan Agustus nih. Sudah September. Awal September. Sudah awal September tahun 2022. Pasti banyak yang nanya. Iya. Ini mah muncul lagi gara-gara muncul Pilpres. Benar gitu nggak sih? Wah, nggak tahu Kita juga. nggak tahu juga. Mudah-mudahan iya, mudah-mudahan enggak. Tapi yang jelas ini kelihatannya sekarang memang kayak terpaksa muncul karena banyak yang nanya. Iya. Banyak yang nanya karena ada mulai nih muncul survei-survei tentang Pilpres dan salah satu pelakunya ini nih. Siapa tuh? Pelakunya ini. Karena katanya gini Om, kalau nunjuk 1 jari, Iya. 4 jari ke diri sendiri. Ini saya juga gitu. Jadi kemarin ini sebelumnya kita perkenalkan diri ulang aja. Saya Pangeran. Saya sini Aditya. Di sini ada bintang tamu kita. Bintang tamu Mas Yohan Wahyu. Kita nanggap Mas Yohan. Ngajak Mas Yohan ngobrol sini. Kebetulan nih Mas Adit sama saya nih sama-sama di Algoritma. Kita ada lembaga survei ya. Iya. Bukan lembaga survei sebenarnya, lembaga konsultansi politik dan government affairs. Nah, tapi baru saja ngerilis survei. Betul. Yang kok bikin ramai surveinya, Pak? Alhamdulillah bikin rame. Surveinya kemarin kita ngebahas tentang 77 tahun kemerdekaan Indonesia, bagaimana pandangan masyarakat, dan juga kita ngelihat bagaimana sih untuk persiapan menuju pemilu 2024, baik dari sisi capres untuk pilpresnya dan juga untuk pemilu legislatifnya. Hasilnya sih sebenarnya umum-umum aja ya. Biasa aja. 3 besar standar ya, hampir semua Masih survei sama ya. Siapa? Sama. Ini kita bicara hampir semua survei karena Ya, ada betul. survei yang beda banget. Ya termasuk surveinya Mas Yohan juga hampir sama aja. Hampir sama ya? Ya, Litbang Kompas sama. Nah, hampir sama. Kalau nggak mungkin kita undang sini, Pak. Nanti jelek-jelekin kita sendiri. Nah, jadi nomor 1 Pak Ganjar Pranowo, nomor 2 Pak Anies Baswedan, nomor 3 Pak Prabowo Subianto, gubernur, menteri. Rata-rata urutan sama. Ini sama juga. Tapi setelah saya lihat-lihat ada satu ternyata yang bikin rame, Pak. Bukan 1, 2, 3-nya. Justru yang bikin rame ketika muncul di situ akan ada kemungkinan, bukan akan ada nih. Katanya survei nggak boleh ngomong langsung akan ada ya, belum bisa nebak kayak gitu ya. Tapi Survei itu prediksi ya, tapi ada peluang melihat datanya untuk muncul capres alternatif. Dan itu langsung rame. Dan itu kita juga bahkan bisa rame begini. Nggak nyangka juga ya. Nah, sekarang kita kan kelihatan nih, kalau saya tukang ngomong-ngomongnya aja nih, yang ngejelasin ini Mas Adit nanti nih. Tapi nanti juga kita akan minta ke Tanggapan Mas Yohan atau Cak Yohan untuk menjelaskan tentang apa sih kok rame nih jadi bahasan capres alternatif ini. Dalam konteks ini dari hasil surveinya dan juga kita ngelihat skup luas tentang gimana sih Pilpres dan juga pemilu 2024 secara umum. Mungkin ke Mas Adit silakan. Ya, Mas Pange, Mas Yohan dan teman-teman yang lain ya yang menonton Spin Doctor, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi gitu ya. Inilah penjelasan kenapa kemudian kita memuncul gitu, karena kebetulan saya sama Mas Pange sedang membuat satu lembaga survei baru gitu, lembaga riset baru gitu, dan kita kemarin sudah melakukan survei di tanggal 23 Juli sampai 5 Agustus. Jadi relatif hampir sebulan yang lalu gitu ya teman-teman. Dan memang betul hasil surveinya itu nggak jauh berbeda gitu ya dengan teman-teman survei yang lain, termasuk juga tempatnya Mas Yohan di Litbang Kompas gitu ya. Dari sisi urutan posisi partai politik itu relatif nggak ada banyak perubahan.
yang kemudian menjadi berbeda dan kemudian jadi perbincangan di publik yang kita angkat kemarin adalah sebenarnya dari taruhlah kita sebut 3 calon presiden yang paling populer, yang elektabilitasnya paling sering disebut gitu ya oleh banyak orang, itu mereka punya potensi untuk bisa dipilih itu seperti apa. Jadi kita kilik-kilik lagi Om, kita ulik-ulik lagi lebih dalam sebenarnya mereka itu kalau ditanya oleh pemilih, ya oleh responden kita, itu mereka punya nggak kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan penting di dalam. Jadi pemilihnya langsung ya? Ya, pemilihnya langsung. Karena kan responden kita memang kan pemilih kita, pemilih yang nanti akan mencoblos di 2024. Nah, kami itu kemarin mengecek untuk melihat ada satu soal isu polarisasi politik, terus kemudian penegakan hukum, terus kemudian penyelesaian ekonomi dan juga persoalan internasional dan sebagainya. Jadi ketika kita breakdown lagi dalam isu-isu yang terkait dengan yang seharusnya seorang presiden itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu gimana sih responnya para pemilih kita? Nah ternyata itu cukup mengagetkan Om. Ya Om Pange, dan itu mengagetkan karena ternyata pemilih kita tuh merasa nggak begitu yakin terhadap kemampuan menyelesaikan persoalan-persoalan yang tadi disebut. Ini biar nggak salah sangka nih, saya pastiin dulu. Jadi kalau misalnya di situ ada pemilihnya Ganjar Pranowo. Betul. Gitu. Ditanya kira-kira Ganjar Pranowo ini punya kemampuan nggak untuk menyelesaikan masalah itu? Ya. Nggak semuanya yakin. Nggak begitu yakin. Termasuk pemilihnya Anies Baswedan. Yang disebut dengan yakin itu, kalau kita sebut yakin itu 100% misalnya. Ya. Nah ternyata mereka mungkin di kisaran 53%, 48%. Jadi 53% itu nggak gede angkanya? Iya, karena dia masih merasa bahwa nggak sepenuhnya meyakinkan untuk bisa menyelesaikan persoalan. Harapannya berapa sih? 70, 80% atau berapa? Kalau di angka 80, 90, atau bahkan 100%, berarti pemilihnya si Ganjar atau pemilihnya si Prabowo itu sangat yakin dia akan bisa menyelesaikan misalkan persoalan penegakan hukum. Nah ini kan buat kami itu surprise ya, karena ternyata masih ada peluang kok gitu ya. Siapapun orang yang pengen mencalonkan sebagai presiden gitu ya, masih ada peluang untuk bisa mengambil ruang-ruang itu. Gitu. Jadi maksudnya surprise nih, karena saya pengen konfirmasi, karena logikanya itu kalau orang sudah milih capres, dia nganggapnya dia punya kemampuan untuk segala lini. Betul. Tapi ternyata tidak. Tidak juga gitu. Ternyata tidak. Itu wajar atau nggak wajar? Nah itu kalau kami sih berpandangan bahwa itu yang seharusnya bisa dilakukan. Jadi pemilih itu merasa yakin bahwa contoh misalkan Ganjar Pranowo, kalau misalkan dia punya visi atau program terkait dengan bagaimana menyelesaikan persoalan penegakan hukum, ya mestinya pemilihnya juga merasa yakin soal itu. Berarti kita di sini bisa apresiasi mungkin Mas Yohan juga ya, apresiasi pemilih Indonesia, bisa nggak sih kita bilang makin rasional gitu? Ketika mereka bilang, ya mungkin mereka ya udah deh, ya memang Ganjar masih kurang, yang pemilih Ganjar nih, milih Anies, ya Anies masih ada kurangnya, pemilih Prabowo merasa masih ada kurangnya, tapi menurut mereka yang ada itu ya udah itu dulu gitu. Apakah begitu kelihatannya? Ya ini karena kondisi kan hari ini ya, masih ada peluang sampai 2024 ya Mas Yohan ya. Artinya siapapun capresnya termasuk yang 3 besar ini masih punya peluang untuk bisa mensosialisasikan dirinya bahwa dia bisa menyelesaikan persoalan korupsi, bisa menyelesaikan persoalan ekonomi dan sebagainya. Jadi ya kita kasih peluang juga untuk itu, tapi yang lain juga menurut saya juga masih punya peluang juga untuk mengambil kesempatan. Jadi ini ada ruang waktu ya, ada peluang berarti ada ruang waktunya juga untuk ya tadi kita bicara nanti naiknya seperti apa, tren polanya dari kita bicara 2019 dulu seperti apa, 2014. Nah ini mungkin kita langsung nanya Cak Yohan ini. Ini menarik, ini kalau saya sering kalau ngobrol sama Cak Yohan atau Mas Yohan ini, kalau Litbang Kompas biasanya nih ya, kalau misalnya ada lembaga survei sama Kompas nih, pede. Tapi kalau lagi agak beda dikit, kita sama nggak ya kira-kira? Kalau bedanya jauh, Litbang Kompas biasanya dikritik ya. Termasuk juga partai-partai. Tapi itu hal yang menarik. Kenapa? Walaupun ini bahkan ini salah satu yang paling lama ya untuk survei ya. Untuk survei. Nah, Mas Yohan, mungkin tadi yang menarik tadi ketika Mas Adit mengatakan bahwa ini ada ruang pemilihnya juga rasional. Jadi sekarang mungkin capresnya udah nggak dianggap kayak manusia setengah dewa lagi. Manusia biasa, ada kekurangannya. Nanti tinggal masing-masing orang ngelihatnya kebutuhan dia siapa, mana capres yang dipilih, dan mungkin opsi yang ada mana aja. Bisa nggak ngasih pandangan tentang spesifik itu, dan tadi ruang waktu untuk muncul yang baru itu masih mungkin itu seperti apa sih? Ya
Yang pertama mungkin tentu selamat ya pada teman-teman algoritma. Terima kasih. Menambah daftar para lembaga survei yang sebenarnya kan juga memberi guidance ke publik ya, bagaimana bisa mengukur moodnya publik. Jadi tentu saya mengucapkan selamat dan mengapresiasi. Terkait tadi Mas Adit bilang bahwa pemilih capres hasilnya tidak jauh beda ya dengan beberapa lembaga survei termasuk Kompas. 3 nama itu yang setidaknya total hampir 60% lebih dikuasai 3 nama itu ya, Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies ya. Tapi tadi algoritma punya beberapa poin ketika ditanyakan di masing-masing pemilihnya, ini nggak mutlak sampai 70% gitu ya, ketika mampu nggak menyelesaikan beberapa persoalan. Kalau kita lihat memang memilih presiden itu memang tidak lepas dari berdasarkan suka tidak suka gitu ya. Tapi ketika suruh menilai kinerja, mampu tidak mampu, ini beda menilai memang ya. Kamu lebih milih mana antara si A dan si B? Nah itu rasa suka yang lebih banyak bermain gitu. Tapi kalau disuruh menilai dia mampu apa tidak, itu sudah rasional, agak rasional gitu ya. Agak rasional. Jadi memang terjadi split voting gitu ya. Orang memilih dan menilai itu kan berbeda. Memilih dan menilai itu kan sesuatu yang beda gitu ya. Mas Pange, milih mana? Teh apa kopi? Langsung milih kopi misalnya, karena lebih seneng. Tapi ketika ditanya, kopinya bagaimana? Nah itu sudah beda lagi. Lebih dalam gitu. Nah disitulah sebenarnya ruang bagi orang-orang capres-capres lain ya untuk menarik perhatian publik masih punya kesempatan. Memang perlu kita definisikan ulang dulu apa yang dimaksud alternatif itu. Kalau kita misalnya alternatif itu yang belum pernah nyapres misalnya. Ya kalau kita Pak Anies, Pak Ganjar itu ya juga alternatif, belum pernah nyapres juga toh. Dua ini ya, sama misalnya Pak AHY atau Pak Erick Thohir misalnya yang juga namanya masuk di survei algoritma. Mereka alternatif, tapi kalau definisinya jangan yang muncul di survei ya mereka bukan alternatif gitu kan. Misalnya 10 nama itu aja yang muncul. Misalnya yang kalau kita definisikan yang dimaksud alternatif tidak pernah ada di survei misalnya, ya berarti benar-benar nama baru. Nama baru gitu yang diinginkan. Nah itu yang sebenarnya perlu juga di publik yang diinginkan itu alternatif yang kayak apa. Belum pernah nyapres atau juga sekaligus benar-benar tidak pernah masuk di pusar survei. Dua hal ini punya potensi. Jadi bahkan yang namanya belum pernah masuk bisa. Bayangkan misalnya. Tapi ada waktu nggak? Ini udah bulan September. Ini masih ada pendaftaran kalau nggak salah Agustus 2023 ya. Agustus atau September. Masih ada setahun waktu. Dan kalau kita lihat pengalaman ya, nama Yai Ma'ruf itu last minute misalnya. Detik-detik terakhir. Jadi siapa yang nyangka? Siapa yang nyangka ya? Apapun sebenarnya bisa terjadi. Tapi Yai Ma'ruf ini kan wapres. Kalau Pak Jokowi itu berapa lama munculnya? Kalau pengalaman ya Litbang Kompas dulu itu 8 bulan dari sebelum pendaftaran. Sekarang nggak ini ada setahun. Sekarang ini kondisinya 11 bulan sebelum pendaftaran. Iya. Tapi pertanyaannya kalau Pak Jokowi kan udah tenar duluan tuh. Udah tenar duluan. Waktu gubernur. Waktu gubernur. Nah, ini kira-kira harus nggak lewati rute yang sama capres alternatif ini, minimal ada tenar-tenarnya dikit, udah kenal, tapi memang belum ada digadang-gadang untuk jadi capres, makanya nggak muncul dalam list survei atau bagaimana? Kalau kita lihat kembalikan ke, saya sih sering kalau diskusi soal capres ya, sebenarnya kan pintu utama kan partai. Undang-undang mengatakan yang berhak jadi capres itu diusung oleh partai, nggak boleh yang lain. Bukan nggak boleh ya. Sekarang angkanya berapa? Nggak bisa. Sekarang angkanya berapa persen tuh minimal untuk 20% kursi atau 25% suara nasional. Nah kalau kita lihat satu-satunya pintu adalah partai. Misalnya kalau kita lihat nama-nama yang beredar saat ini, hanya Pak Prabowo yang punya elektabilitas sekaligus punya otoritas di partai. Sebagai ketua umum. Sebagai ketum, Pak Anies tidak, Pak Ganjar juga tidak, meskipun kader partai, dia akses ke otoritas partai di tingkat DPP juga tidak. Bayangkan kalau kemudian partai-partai, paling nggak 9 partai ya, yang punya kursi di DPR itu sepakat nih, ayo kita sama-sama mengusung capres yang murni kader partai atau murni pengurus partai saat ini. Bayangkan. Makanya kalau kita lihat fenomena Pak Prabowo sama Muhaimin misalnya,
bagi Muhaimin sebagai seorang ketua umum partai yang tidak punya partai aja pede apalagi saya yang memegang kendali partai. Ini sambil kita munculin nih tabelnya. Ini kita munculin di sini nih. Ada tabelnya masing-masing pimpinan partai sama suara di surveinya. Artinya kalau itu potensial juga, alternatif juga. Artinya kalau misalnya partai nggak ngikutin hal itu survei, ya nggak apa-apa loh. Iya, ya kan nggak ada regulasi. Karena kuasanya itu tetap ada di partai. Pegang. Misalnya semua partai sepakat masing-masing ketua umumnya saja yang diajukan sebagai calon presiden. Ya kita mau ngapain? Jadi Mas Pangi, yang disebut dengan alternatif itu memang menjadi spektrumnya sangat luas. Sangat luas. Ya, sehingga salah satunya adalah yang tadi disebut Mas Yohan itu adalah bahwa yang disebut alternatif itu bisa jadi dia berasal dari dalam partai atau di luar partai. Di luar partai. Siapapun itu gitu. Jadi masih ada peluangnya di arah sana. Minimal banget yang namanya nggak masuk di 3 atau 5 besar kali ya. Tato naik gitu. Tato nggak ada sama sekali. Nggak ada copras-capres gitu istilahnya muncul gitu. Betul. Ini ibarat kalau semua dagangan kopi ya, semua masing-masing kopinya paling unggul. Udah sepakat kita nggak jual kopi, kita jual teh, bubar. Kan otomatis kalaupun haus tetap minum teh. Nah, itu analogi ketika maksudnya ya harus diambil juga. Harus diambil juga loh. Ini Cayohan kalau saya nyingkatin omongannya itu berarti kalau udahlah partainya semua nyalonin, nggak pakai kasih tiket yang lain, ya ini bubar nih. Bubar. 3 teratas cuma sisa 1 ya. Paling nggak Pak Prabowo yang karena otoritas di partai. Oke. Jadi bagi calon-calon yang selama ini tidak masuk bursa survei ya, paling nggak bursa yang premium di atas 10%, ya nggak usah kecil hati. Ini proses, atau bahkan yang masih 0, atau bahkan namanya yang belum masuk saat ini itu punya peluang ya. Namanya saja masih 1 tahun, ini panjang banget dalam politik kan panjang banget ini. Naikin nama dari 0, atau 1 sehingga jadi 10 itu bisa, itu masih mungkin kan, masih mungkin. Tapi harus bangun momentum ya. Bangun momentum dan juga pasti harus dengan partai politik. Karena kan rules-nya, regulasinya untuk menyatakan bahwa dia harus berkoalisi di dalam partai politik. Yang ada di situ ada presidential threshold. Jadi kalau gitu hints-nya udah mau nggak mau ya kita mantau juga siapa yang lagi bangun momentum, tahu muncul, bikin acara segala macam, dan yang banyak sowan-sowan. Nah, kalau bicara momentumnya nih, tadi kan ya tinggal bagaimana masing-masing bangun momentum kan. Jadi kalau kita bicara tren itu memungkinkan lah, masih ada 11 bulan. Kalau kita bicara nama-nama belum ada yang jadi kayak penguasa tunggal gitu ya. Even tertinggi survei Pak Ganjar aja 27% ya. 26, 27. Hampir semua lembaga survei lah nggak ada yang nembus 30. Nggak ada yang tembus 30. Bahkan yang undecided voters juga masih banyak. Betul. Nah, tadi kalau berarti kita bicara dari sisi landscape voters itu peluangnya masih ada. Betul. Sekarang ini mungkin ada nih capres alternatif juga yang masuk dalam itu, nonton kita juga nih. Apa sih dari sisi aturan mungkin nggak sih mereka muncul? Dari sisi aturan, makanya tadi yang sudah tak singgung ya Om, bahwa problemnya memang kita masih punya regulasi terkait dengan presidensial threshold. Bahwa minimum pencalonan 20% atau 25% tadi yang udah kita diskusikan. Ini partai udah ngeblok ya, udah temenan-temenan cesan ya. Udah saling intip-mengintip, makanya ada KIB, terus kemudian ada koalisi yang lagi dibangun Nasdem, PKS dan juga misalkan dengan yang lain gitu ya. Jadi masih pagi-pagi buta udah pada koalisi nih ya. Bahkan beberapa lembaga survei juga udah mulai melakukan simulasi-simulasi dengan koalisi-koalisi yang sedang dijajaki oleh partai-partai. Jadi mungkin dengan kondisi itu. Jadi regulasi itu memang memaksa untuk kita melakukan itu. Nah, memang dan pada titik itu juga sebenarnya momentum itu diambil oleh para calon-calon presiden yang tadi kita sebut gitu ya. Dia mengikuti arus koalisi-koalisi yang sedang disiapkan. Jadi regulasi tadi makin susah dong capres alternatif yang kita sebut-sebut ini untuk muncul. Dalam banyak hal susah, bisa juga mudah juga gitu ya. Ada mudahnya gimana nih? Jadi dimungkinkan juga untuk bisa muncul gitu ya. Cuma memang kan karena ini persoalan elektabilitas ataupun popularitas itu selalu jadi rujukan partai politik. Jadi gas aja dulu popularitasnya. Iya, makanya itu kadang-kadang kalau kita bisa perhatikan calon presiden siapapun atau cawapres yang dia mau maju, dia akan pikirin itu dulu, popularitas, elektabilitas, baru kemudian nanti diskenariokan dengan koalisi-koalisi yang terbangun. Tapi gitu PT ini mungkin berubah nggak sih? Presidensial threshold ini mungkin berubah nggak sih? Kalau dari pemberitaan sih banyak yang mengajukan uji materi ya, beberapa yang terakhir malah
sebelum-sebelumnya kan yang mengajukan uji materi dianggap tidak punya legal standing yang kuat ya. Tapi terakhir ini kan partai ya, dari PKS yang mengajukan, kita tunggu hasilnya ya. Yang jelas kan presidential threshold ini kan sebenarnya tembok yang menghalangi bagi publik ya, terutama untuk mendapatkan calon-calon presiden yang satu yang jumlahnya pasti lebih banyak. Kalau itu tidak ada ya, misalnya bayangkan kalau itu menjadi 0% gitu. Artinya semua partai berhak mengajukan calon presiden. Bukan hanya partai aja kan partai tapi nggak ada partai yang 0%. Partai yang belum punya, kan ketika belum punya suara gitu. Belum punya suara, memang harus, memang ada dua, dulu kan ada juga pingin siapa capres aja dari independen. Ya. Nah, itu wacana itu juga gugur karena beberapa kali mengajukan uji materi ditolak oleh MK. Ya. Sementara sekarang yang diperjuangkan adalah kalau capres independen memang nggak mungkin, satu-satunya pintu dari partai, ya udah dibuka semua aja, semua partai boleh mengajukan gitu loh. Nah, ini yang upaya ini kalau itu terwujud ya, satu pasti publik pemilih itu punya banyak pilihan. Yang kedua, orang-orang yang punya kompetensi, punya rekam jejak yang baik, kinerja yang baik, tapi kemudian tidak punya akses terhadap partai, ya mereka punya peluangnya lebih besar gitu ya, karena banyak partai yang bisa dimasukin gitu. Tapi kalau itu tidak ada, sementara kondisi saat ini 20% partai terpaksa melakukan koalisi-koalisi untuk memenuhi itu, dan tentu orang-orang yang diajukan pasti terbatas. Dan dari landscape sekarang juga paling 3 maksimal pasang, ya 3, maksimal 4 lah, maksimal 4. Tapi 4 itu luar biasa tuh, bisa sampai konsensus itu bisa sampai jadi 4 itu luar dengan biasa. Dengan catatan PDIP sendiri ya. Iya, makanya itu konsensus yang lain tuh luar biasa. Konflik sekaligus konsensusnya luar biasa. Bisa sampai jadi 4 itu. Oke, jadi sekarang tapi kalau dari publik sendiri, nah mungkin saya penasaran, mungkin nanti kita perlu survei juga ya. Betul. Publik sendiri perlu nggak sih alternatif capresnya nih? Atau mungkin entah kita, entah yang lain juga mungkin bisa pasti jadi. ada yang survei juga, mungkin karena ini juga mungkin akan jadi dorongan juga ya. Kalau kita nih ngeliatnya di algoritma juga makin banyak nama, makin banyak pilihan, ya nanti itulah mungkin nanti mekanisme elektoral itu juga yang akan makin mempersempit ya, daripada cuma 2 gitu ya. Tapi kan memang yang menarik juga dari data ya, surveinya algoritma itu kan salah satu yang bisa kita kembangkan lebih jauh adalah ternyata pilihan yang dianggap baik dan populer itu adalah salah satu dari kepala daerah. Ya, jadi salah satu sumber rekrutmen yang potensial itu memang dari kepala daerah. Jadi kepala daerah itu dia bisa naik level. Jadi kalau kita bicara pooling calon pemimpin, calon presiden Indonesia, sebenarnya kalau zaman dulu tuh maksudnya zaman Orde Baru gitu ya, orang bilang wes kalau mau jadi presiden jadi tentara aja, kan dari tentara kan ya, misalnya ya Pak Harto pun lu tentara misalnya gitu. Setelah Orde Baru itu orang taunya presiden ya mungkin teknokrat segala macam, ada Pak Habibie, terus lalu Pak SBY tentara lagi, lalu muncul Pak Jokowi. Pak Jokowi maksudnya apa? Pebisnis atau apa dulu nih? Kepala daerah. Kalau hitungannya jadi kepala daerah. Habis kan muncul tren kepala daerah. Sekarang berarti ini kepala daerah bukan tren baru ya? Ini masih melanjutkan tren. Masih melanjutkan tren. Tapi saya penasaran Mas Yohan. Kan ini surveinya jelas lebih banyak Kompas. Algoritma baru 1 ya. Iya. Harus nambah lagi sama senior ini. Kita nanya sama senior. Iya. Pooling, saya pengen nanya, istilahnya bener atau enggak nih? Nanti saya tanya Prof aja deh. Ini pooling calon pemimpin, calon kepemimpinan itu naik itu dari mana sih? Tadi ada dari tentara. Dari mungkin teknokrat atau birokrat atau apa, atau dari pemimpin daerah, dari mana-mana sih pebisnis? Ya kalau kita lihat kalau merujuk survei Kompas sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Jadi figur militer dan figur kepala daerah itu masih mendominasi utama ya. Orang kemudian cenderung melihat sosok calon presiden itu ya latar belakangnya 2 inilah. Jadi tren belum berubah ya? Ada tren belum berubah. Apalagi kemudian ini didukung oleh bursa nama yang menguasai elektoral di survei ya. Representasi militer ada di Pak Prabowo, representasi kepala daerah di Pak Anies dan Pak Ganjar dan Pak Ridwan Kamil ya, meskipun elektabilitasnya di bawah ketiganya, tapi sosok kepala daerah lebih banyak muncul. Kalau kita lihat sebenarnya jangan-jangan pemilih kita itu sudah melihat bahwa rekam jejak
kinerja itu menjadi acuan gitu loh. Oh, kemarin sudah melakukan ini di wilayahnya, kemarin sudah melakukan di wilayahnya seperti ini. Jadi mungkin itu yang kemudian diharapkan bisa dilakukan di level nasional. Menariknya di survei Kompas itu memang Pak Prabowo karena militer itu karena ketegasannya. Kenapa milih Pak Prabowo? Karena sosok militer dan ketegasannya. Sementara Pak Ganjar kenapa milih Pak Ganjar? Itu karena figur kesederhanaannya, merakyat. Karena itu menjadi tidak heran ya banyak pemilih Pak Jokowi itu lebih ke Pak Ganjar. Pemilih Pak Jokowi itu Pak Jokowi. Lebih pemilih Pak Jokowi. Pemilih Pak Jokowi. Yang memilih Pak Jokowi. Jangan salah. Yang milih Pak Jokowi di Pilpres sebelumnya itu lebih banyak menginginkan Pak Ganjar sebagai presiden. Sementara Pak Anies ada trackingnya soalnya ya. Sementara Pak Anies itu lebih banyak dipilih karena memang kinerjanya di DKI gitu. Jadi memang kalau kita lihat pemilih ketiga sosok ini itu karakteristiknya beda-beda memang. Tapi yang lucunya gini, Mas Panggi, kalau diperhatikan kalau ditanya sumber rekrutmennya itu ternyata ketua umum partai itu tidak banyak ya yang tidak banyak dan tidak lebih populer dibandingkan yang dua tadi. Berarti kalau di kita itu udah jadi ketua umum partai udah kayak kerjaan resi kali ya. Jagain partainya tapi nggak ikut jadi capres gitu. Nggak ikut jadi capres. Itu yang juga menarik ya. Kenapa kemudian ketua jadi umum partai itu hanya ngasih blessing aja untuk ketua umum partai anggota di bawahnya pengen ketua umum partai menjadi calon presiden tapi ternyata tidak begitu diinginkan oleh responden kita, malah ya tadi kepala daerah gitu. Nah, artinya sejak tahun 2005 ketika pilkada pertama kali kita luncurkan gitu ya, itu sebenarnya sukses menurut saya. Bahwa menghasilkan pemimpin dari bawah itu menurut saya sudah berhasil. Berarti ini tadi kalau sumber rekrutmen kepemimpinan. Nah, ini tadi Pak Prof ngomong. Kalau bahasa politiknya sumber rekrutmen kepemimpinan. Itu. Jadi sektor pimpinan partai, sektor pebisnis. Berarti hints-nya tadi kalau dengar dari kan Mas Yohan tadi kan itu bicara tracking survei ya. Jadi yang pernah disurvei ditanya lagi dari pemilihnya Pak Jokowi itu pindahnya ke Pak Ganjar. Lebih banyak ke Pak Ganjar. Pindah ke Pak Ganjar banyaknya. Berarti ini yang dari partai, dari pebisnis, atau mungkin dari apa ya? Kalau menteri atau apa, ditanya teknokrat atau apa ya? Misalnya itu perlu profesional ya. Perlu lebih banyak nambahin rekam jejak lagi berarti ya? Kayak apa? Itu nanti mungkin yang perlu di... ada nggak sih kita... Nih saya nanya Mas Yohan nih, karena kita survei kita baru satu Pak. Kita nanya, ada nggak sih di survei yang dimaksud, yang sama publik dianggap sebagai rekam jejak yang valid untuk orang jadi capres nih? Saya kira dia punya rekam jejak nih, minimal apa? Ngomong di spin dokter, tapi itu bukan rekam jejak gitu ya. Nah, yang dianggap sebagai rekam jejak yang valid sehingga orang bisa jadi capres, itu pernah disurvei khusus nggak sih, Pak? Tidak ya, tapi kita melakukan analisis cross tabulasi tadi antara pemilih Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Kita tanyakan kenapa sih milih nama-nama itu. Nah, yang muncul alasan terbesar pemilih Pak Prabowo, responden pemilih Pak Prabowo itu lebih karena ketegasan, karena latar belakang militer. Sementara responden pemilih Pak Ganjar itu karena sosoknya merakyat, sederhana. Ini sama dengan Pak Jokowi, itu terkonfirmasi tadi. Sebagian besar pemilih Pak Ganjar ini adalah dulu milih Pak Jokowi. Nah, itu ada kesamaan gitu loh. Sementara pemilihnya Pak Anies, kita tanya kenapa sih milih Pak Anies? Karena rekam jejak kinerjanya di saat gubernur DKI. Nah, itu kelihatan polanya. Jadi orang memilih itu tidak sekedar karena kesukaan semata ya. Psikologi gitu ya, saya suka ini, tapi tadi ada lebih rasional juga faktor kinerja. Jadi memang ada sentimen yang dipengaruhi karena rasa suka saja, tapi juga ada sentimen yang rasional. Oh, ini sudah melakukan sesuatu nih di wilayahnya. Nah, ini yang sebenarnya apakah nanti di 2024 itu apakah hanya satu khusus? Saya pikir ya blended ketiganya ya. Orang akan mengkalkulasi, oh ini rekam jejaknya, sosoknya seperti ini, dan saya mungkin lebih srek dengan pemilih ini. Jadi sebenarnya tidak tunggal ya. Orang memilih itu kan pasti banyak pertimbangan ya. Yang pasti di satu sisi pertimbangan utama yang mempengaruhi pasti ada, tapi nggak tunggal menurut saya. Nggak tunggal ya. Nah, kalau tadi Mas Adit nih sambil ini kita udah mengucung diskusi kita. Siap. Nah, tadi kalau untuk tadi pemilih dibilang Mas Yohan itu nggak tunggal. Jadi kemampuan gitu, tapi kesukaan gitu. Saya ingat tuh kesukaan pas zaman di masa-masa awal PSB dulu. PSB termasuk jadi dokter, semuanya kuliah. Semua kuliah sampai semua jadi S3 gitu. Tapi sekarang tren itu nggak begitu ya, nggak begitu. Mungkin Pak Jokowi kesederhanaan segala macam. Kira-kira nih akan muncul tren baru nggak sih atau gimana?
Ya, artinya dari penjelasan Mas Johan itu sebenarnya mendorong bahwa pemilih kita itu mungkin aspek rasionalitasnya itu makin terbuka ya. Yang artinya track record tadi ya? Ya, soal track record dan pengalaman yang ternyata benar-benar diperhatikan oleh pemilih kita gitu ya. Soal apakah dia pernah punya pengalaman menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat atau di pemerintahan. Makanya nyambung Om dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal. Bahwa pertanyaan-pertanyaan bagaimana para calon presiden itu dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan inti di dalam pemerintahan, maka ini akan bisa kita katakan bahwa layak atau tidak layak atau punya kesempatan atau tidak kesempatan gitu untuk mendapat empati atau simpatinya masyarakat gitu ya. Karena ternyata pemilih kita dari pandangan Mas Yohan tadi juga mengatakan bahwa ya soal rasionalitas itu masuk gitu ya, banyak gitu ya. Oke, ini jadi bukan hanya soal saya suka karena kalau dulu kan ada mengatakan Pak SBY itu ganteng, gitu ya. Ibu-ibu atau mama itu akan bilang Pak SBY suka sehingga kemudian diduplikasi misalkan oleh calon-calon presiden lain masuk atau Mas AHY iya, juga. gitu. Tapi ternyata nggak cukup gitu ya. Kalau dari penjelasan Mas Yohan itu ternyata nggak cukup. Ternyata jadi sekarang ganteng aja nggak ngangkat, Pak. Jadi kita masih punya peluang ya untuk mengatakan bahwa ternyata ya track record di masa lampau pada masa sebelumnya itu memang publik juga pengen tahu gitu ya. Sebenarnya pernah nggak menyelesaikan persoalan ekonomi, penegakan hukumnya kayak apa, persoalan korupsinya itu gimana dan sebagainya. Jadi nih Cak Yohan nanti kalau habis ini menteri-menteri kerjanya keliling mulu. Terus juga pebisnis ini yang salahin Mas Adit ya. Tapi suruh rekam jejak semuanya sudah. Tapi bener juga. Menteri-menteri nanti makin atau mungkin kalau dulu jenderal-jenderal kelilingnya kan ke daerah ke tangsi-tangsinya ya, ke bara-bara. Sekarang bukan ke tangsinya. Tapi benar juga yang disebut dengan Mas Pange itu memang salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk dikenal publik. Keliling ya, harus keliling Indonesia. Keliling. Dan siapa yang bisa melakukan itu menurut saya itu cuma dua, ketua umum partai dan juga menteri. Kalau kepala daerah kan terbatas. Dia nggak boleh lama-lama meninggalkan daerah atau provinsi. Ini contoh Mas Ganjar, Mas Anies keluar 2 minggu dari daerahnya aja sudah ngamuk-ngamuk semua. Makanya mereka keluar daerahnya pas lagi Sabtu Minggu, Pak. Disiasati. Disiasatinya begitu. Tapi kalau menteri tiap hari boleh ya? Iya, pasti ada alasan toh untuk melakukan itu. Yang agak kesel Pak Jokowi pas manggil menteri ini lagi di sini, Pak, gitu. Atau mungkin tentara juga bisa ya berarti ya? Bisa. Oke, jadi nanti ini berarti Mas Adi tanggung jawab kalau makin sering ini. Oke, ini tadi kita dapat banyak hal dari sini. Tapi nanti dari algoritma akan makin banyak lagi nggak surveinya kita tambah? Insya Allah mudah-mudahan lah. Ya, jadi kita akan lihat lagi nanti, insya Allah nanti akan ada di survei-survei selanjutnya. Kita lihat tadi apa-apa aja sih yang agak penting. Itu kemarin ada banyak tanya juga teman-teman kita ya. Nextnya itu kira-kira gimana? Seperti apa? Gitu ya. Kan kemarin algoritma bilang akan ada capres alternatif. Tapi kagak sebut nyama nih. Iya. Ini kayak kalau di media sosial zaman-zamannya ketika sebut no mention gitu. No mention nih, masa-masa no mention udah lewat tuh ya. Iya. Tapi mungkin nanti akan keluar juga ya. Ya, insya Allah Mas Pange. Nah, terus Mas Yohan, ini tetap kan kita tetap ingin dapat kritik masukan juga dari Litbang Kompas nih. Dia apa kemarin masalahnya di algoritma surveinya? Ya mungkin karena survei baru pertama ya, jadi memang dibutuhkan eksplorasi yang lebih dalam lagi, terutama tadi pertanyaan mestinya tidak menggantung. Ketika orang sudah ada efek wow, capres alternatif. Siapa? Pertanyaan itu yang sebenarnya ditunggu-tunggu ya. Ketika sama tadi yang dimaksud capres alternatif itu definisinya apa? Apakah belum pernah nyapres atau di luar nama-nama yang selama ini beredar di survei. Nah, itu yang mungkin di next surveinya algoritma mungkin bisa lebih memperdalam. Ya itu jangan sampai kayak sinetron udah lagi berantem bersambung. Waduh. Oke, jadi kita tunggu sambungan-sambungan yang mungkin lebih konkret nanti ya. Iya, insya Allah. Dan tentunya kita juga berharap nih kita di Spin Doctor seperti semangat kita dari dulu, kita mau hal itu bikin rame, tetap aja yang penting ada pembelajaran di situ. Sekarang kita juga di sini kita senang ketika ada pemilih makin rasional, dan tentunya ke depan juga lembaga-lembaga survei juga harapannya kita dulu pas lagi ngomong juga kita kadang kritik lembaga survei, semoga kita juga kagak ikutan kejeblos dengan yang lari kemana-mana itu. Betul. Agak repot. Kita saling berusaha untuk menjaga soal itulah. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih tamu kita, Cak Yohan. Terima kasih. Siap, sukses buat algoritma. Ya, terima kasih. Dan juga nih kita harus terima kasih banget yang nonton channel ini setelah 1 tahun 2 bulan vakum. 1 tahun 2 bulan masih ada yang nontonin video-video sebelumnya. Kita luar biasa, terima kasih. Dan tentunya tetap pantau channel kita terus, dan juga kita mohon komen-komennya apalagi yang perlu dibahas.
Siapa tahu nih kita nanti mungkin nanti sama Mas Yohan juga, atau mungkin atau lebih banyak lagi, atau mungkin nanti kita undang litbang media yang lain, atau mungkin pimpinan parpol juga bisa kita bahas lebih detail dan juga lebih muncul lagi namanya. Jangan gantung kalau kata Mas Yohan. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam semuanya. Waalaikumsalam. Salam.